Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Putri Dan Ibu Isti yang akan menemani kalian belajar dan bermain di SD Alam Bukit Akasia. Hayo, masih ingat nggak pelajaran sebelumnya tentang profesi? Kalian masih ingat juga nggak apa aja profesi yang Ibu sebutkan di video? Ingat nggak Bu Isti? Ingat dong Bu. Wah, apa aja? Coba. Hebat, benar. Yang pertama ada guru. Yang kedua ada siapa Bu Isti? Ada pemadam kebakaran. Setelah itu ada montir, Lalu ada juga dokter. dan selanjutnya ada polisi lalu lintas. Oke, sekarang kalian bisa melihat penampilan teman-teman kalian di sini. Pementasan tentang profesi yang berjudul Semua Profesi Itu Baik. Sebelum mulai, ayo kita melakukan salam seniman terlebih dahulu. Para seniman, Cek, 1, 2, 1, 2, do, re, mi, fa, sol, la, si. oh, siapa yang udah lihat videonya kemarin tentang profesi? Ada guru, apa lagi? Polisi, ada lagi? Dokter, terus? Pemadam kebakaran, guru, ada lagi? Dokter hewan. Dokter hewan, dokter apa? Tentara, pintar, ada lagi? Yang ingat? Wah, sepertinya kalian semakin bersemangat ya. Nah, sekarang kalian bisa melihat pementasan yang berjudul Semua Profesi Itu Baik. Di minggu pagi yang cerah, Fawaz adalah seorang petugas kebersihan yang sedang membersihkan komplek durian runtuh. Pak Fawaz mulai bekerja dari pukul 7.30 hingga sore hari. Pak Fawaz sekarang sedang menyapu jalanan di depan rumah Ibu Latifah. Selamat pagi, Latifah. Apa kabar? Selamat pagi, Fawaz. Apa kabar? Sehat? Saya juga baik. Terima kasih Bapak Fawaz telah membersihkan kampung durian runtuh. Terima kasih karena para penghuni durian runtuh selalu bersihkan, membuang sampahnya ke tempatnya. Di tengah perbincangan, Pak Fawaz dan Ibu Latifah tiba-tiba mendengar suara minta tolong. Tolong kebakaran. Lantas, Fawaz dan Latifah langsung berlari ke sumber suara. Ternyata suara tersebut berasal dari rumah Ibu Bila. Fawaz dan Latifah menemukan Ibu Bila terjebak di lantai 2 rumahnya. Tolong, Latifah, Bapak Fawaz, tolong. Rumah saya kebakaran, saya takut pintu kamar saya terkunci, saya tidak bisa keluar. Tenang Ibu, apa di rumah ada orang lain? Ada kucing saya di dalam kamar ini bersama saya. Fawaz, tolong telepon 110 dan 113. Nomor apa itu? Nomor 10 adalah nomor polisian, 113 nomor pemadam kebakaran. Baik Latifah, saya akan telepon. Dengan kepolisian Tanjung Sari ada yang bisa dibantu? Iya Pak, di sini ada kebakaran. Baik, kami akan datang dengan pemadam kebakaran. Apakah ada yang terluka? Ada seorang perempuan dan kucing. Baik, pemadam kebakaran akan menuju kampung durian runtuh dan juga tim kepolisian. Terima kasih Bapak. Tolong segera meluncur ke komplek durian runtuh, di sana ada kebakaran. Tim 1 segera ke sana. Siap, laksanakan.
Di komplek Durian Runtuh, seluruh penghuni komplek bergotong royong membantu memadamkan api sambil menunggu pemadam kebakaran. Polisi dalam perjalanan menuju tempat kebakaran, namun di tengah perjalanan mobil polisi mogok. Di saat polisi kebingungan, tiba-tiba muncul seorang dari mobil yang berada di belakang mobil polisi. Ada apa, Bapak? Sepertinya Bapak kesulitan. Mobil saya mogok, padahal saya harus buru-buru menuju tempat kebakaran. Saya akan menelpon Montrin Yang biasa bisa memperbaiki mobil saya. Dan Ibu Nafisa menelepon montir yang dia kenal. Selamat pagi, Ibu. Ada yang ku bisa bantu? Selamat pagi. Di Jalan Merdeka ada mobil mondok. Apakah Bapak montir bisa perbaiki? Wah, kebetulan saya sudah ada di Jalan Merdeka. Saya akan segera ke sana. Lalu Pak Fayat yang seorang montir tiba dan mulai memperbaiki mobil Pak Polisi. Dalam waktu sekejap, mobil Pak Polisi bisa kembali digunakan. Alhamdulillah mobil ini sudah kembali berfungsi. Terima kasih, saya harus segera menuju komplek Durian Runtuh. Berapa saya harus membayar? Tidak apa-apa, Bapak Polisi. Saya senang menolong karena Bapak Polisi bekerja dengan baik. Silakan Bapak menuju tempat kebakaran dan menolong banyak orang hari ini. Terima kasih, Anda baik sekali. Semoga Bapak bisa menjalani hari dengan semangat. Pergi dulu. Ibu dokter, saya berterima kasih. Semoga Ibu diberi kesehatan. Pak Polisi segera menuju tempat kebakaran. Setelah sampai di komplek Durian Runtuh, terlihat para petugas damkar atau pemadam kebakaran sudah menolong Ibu Mirna keluar dari lantai 2 dan kini Ibu Mirna sedang berada di ambulans dan mendapatkan pertolongan. Petugas damkar dan beberapa penghuni komplek Durian Runtuh sedang membantu memadamkan api. Pak Polisi segera menuju ambulans dan ternyata di sana ada Ibu Nafisa. Ibu Nafisa adalah ibu yang menolong untuk menelepon montir saat mobil polisi mogok. Nah, ternyata Bu Nafisa ini seorang dokter. Alhamdulillah saya sudah selamat. Terima kasih petugas kebersihan dan guru yang sudah menolong. Terima kasih Pak Polisi dan petugas damkar yang sudah dengan cepat membantu saya serta terima kasih banyak Ibu dokter yang sudah merawat saya dan kucing saya. Terima kasih banyak. Tadi ada yang ingat apa aja pekerjaannya? Dokter gigi, polisi, pemadam kebakaran, Petugas kebersihan, ada montir dan juga ada guru. Nah, di situ semua sama-sama menolong ibu dokter yang rumahnya apa tadi? Kebakaran. Artinya semua pekerjaan itu baik. Iya, karena mau menolong semua orang. Jadi kesimpulannya apa tadi? Semua pekerjaan itu baik karena suka menolong orang lain. Oke. Gimana penampilan teman-teman kalian di sini? Pasti bagus kan? Kalian ingat gak siapa saja pemeran
dan profesi yang muncul di cerita. Jadi, tadi karakter yang muncul pertama adalah guru, dan juga petugas kebersihan, dan juga polisi. Abis itu siapa ya Bu Isti? Abis Abis polisi, Oh, ada montir. ya ada montir. Kemudian ada ibu yang berada di rumah yang terbakar, itu ibu dokter. Dan juga ada dokter yang bertemu dengan polisi. Dan yang terakhir ada dua pemadam kebakaran. Nah, dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa semua profesi itu baik. Yang mana semua tadi ada polisi, pemadam kebakaran, dokter, montir, itu semua berbondong-bondong untuk menolong Ibu Mirna yang kebakaran rumahnya. Wah, jadi sekarang kalian sudah tahu kan kalau semua profesi itu baik. Nah, Ibu Putri sekarang punya satu contoh lagi tentang saling tolong-menolong. Apa itu Bu Putri? Oke, jadi ceritanya begini. Saat sedang bermain bersama teman-temannya, Bu Isti melihat Bu Putri yang sedang kesusahan membawa barang-barang belanjaannya. Nah, saat itu salah satu plastik belanjaan Bu Putri robek. Semua barang-barangnya jatuh. Bagaimana perasaan Bu Isti saat melihat Ibu Putri yang kesusahan? Apakah Bu Isti ikut sedih dan kasihan? Kemudian Ibu Isti juga akankah menolong Ibu Putri? Saat melihat Ibu Putri yang sedang kesulitan, Ibu Isti merasa kasihan dan ingin menolong. Jadi Ibu Isti akan menghampiri Ibu Putri dan membantu Ibu Putri membawakan barang belanjaan. Nah, perasaan kasihan yang dirasakan oleh Ibu Isti saat melihat Ibu Putri itu disebut dengan simpati. Dan Bu Isti yang langsung menolong Ibu Putri, itu tindakannya dinamakan empati. Nah, sekarang Ibu Putri yang akan bertanya pada kalian. Jadi dengarkan ya. Apa yang akan kalian lakukan jika suatu sore kamu sedang bermain sepeda? Saat kamu melewati taman dekat rumahmu, kamu melihat anak perempuan yang sedang menangis sendirian. Bagaimana perasaan kamu saat melihat anak perempuan itu? Pertanyaan kedua, apakah kamu akan menghampiri anak perempuan tersebut? Kalian bisa rekam jawaban pertanyaan Ibu tadi ya. Jawabannya sesuai dengan perasaan kalian sendiri. Ibu ulangi pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan kamu saat melihat anak perempuan tersebut? Yang kedua, apakah kamu akan menghampiri anak perempuan tersebut?
Jadi, kesimpulan pembelajaran seni budaya dan prakarya hari ini adalah kalian sudah mengenal apa itu simpati dan juga empati. Selain itu, kalian juga sudah mengetahui bahwa semua profesi itu Baik, sampai bertemu di pelajaran selanjutnya.